Hai guys, Bitcoin melakukan koreksi yang lebih dalam lagi dan ini tampaknya dipicu oleh apa yang dikatakan oleh SEC ini. Ada juga technical analysis AJIX, Fed, dan GMX, dan beberapa berita lainnya juga. Nama saya KLB dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan technical analysis Bitcoin, di mana Bitcoin telah melakukan breakdown daripada garis support ini dan terjadi selling pressure yang cukup kuat, di mana candle 4 jam ini itu kelihatannya tebal sekali dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Jadi ini cukup impulsif untuk arah ke bawah. Jadi saya sekarang lebih bearish untuk Bitcoin, tetapi untuk sementara saja. Dari chart daily-nya juga ini ada daily candle yang besar ke bawah. Selling pressure yang besar tersebut itu terjadi di jam 2 dini hari kemarin, dan kita tampaknya sekarang ada di wave 3 itu menuju ke bawah. Jadi masih ada wave 4. Wave 4 itu naik sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini itu dia naik sedikit aja ya. Tidak terlalu cepat, tidak secepat yang di candle yang ada di sini. Dia akan naik, tidak akan terlalu tinggi, dan habis itu akan melanjutkan pergerakan ke bawahnya karena akan ada wave 5 setelah wave 4 naik sedikit ini selesai. Buy zone masih sama seperti di video-video sebelumnya, ada volume yang cukup besar di daerah 20.400 dan 21.000 ini, dan kalau saya tarik juga dari Fibonacci dari swing low di sini dan sampai swing high di sini, maka daerah sini ini bisa menjadi buy zone yang baik untuk kita melakukan trading atau kita masuk spot secara bertahap ya teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik lagi ke 25.000. Saya tidak menutup kemungkinan itu dalam waktu dekat ini karena ada katalis di mana minggu depan itu akan ada berita CPI ya teman-teman. Kalau tidak salah tanggal 14, dan ini bisa menjadi katalis harga Bitcoin. Kalau misalnya berita inflasi tersebut baik, inflasi sudah menurun dibandingkan dengan forecast-nya, maka Bitcoin juga bisa naik dari situ. Kalau misalnya beritanya jelek ya, kita mungkin akan breakdown daripada buy zone warna hijau ini dan melakukan retest di 200 daily moving average di harga 19.700-an ini. Jadi untuk beberapa hari ini saya bearish untuk Bitcoin dan altcoin juga. Untuk AJIX bagaimana? Untuk AJIX, seperti di video sebelumnya, saya mengatakan kalau lebih baik kita take profit dulu sebagian, dan ini ada pergerakan harga yang cukup impulsif itu ke bawah. Buy zone itu saya taruh di Fibonacci 50 sampai 78,6 itu di harga 0,18 sampai 0,35. Ada bearish divergence daily yang sangat jelas sekali kalau kita cek di sini, dan di sini juga di RSI-nya itu ada bearish divergence, dan ada bearish divergence di market cipher juga muncul red dot yang cukup besar di sini teman-teman. Jadi ini adalah tanda kalau untuk sementara altcoin pada umumnya itu bearish. Fed juga melakukan hal yang sama, koin kembar dengan AJIX ya, mirip sekali. Harganya juga mirip di 0,4, AJIX sekarang di 0,4-an. Daerah belinya itu di 0,19 sampai 0,34. Ada bearish divergence, ada red dot juga di market cipher-nya. Selanjutnya adalah GMX. Ini juga bearish ya teman-teman. Di buy zone-nya itu berada di daerah $48 itu sampai $57, dan menurut saya bisa ke $52 karena di situ ada profil volume yang cukup besar di daerah ini 50. Kalau di sini tertulisnya 51 ya teman-teman. Kalau kita beri lebih banyak data lagi, maka sebenarnya daerah paling banyak volumenya dan kemungkinan bisa bounce kuat itu ada di 42, tapi untuk buy zone yang pertama itu ada di daerah 52 ini. Jadi makanya saya tulis ini 52 buy terbaik di sini. Kalau lebih bearish lagi, Bitcoin gagal bertahan di atas 20.400, maka GMX juga mungkin bisa retest daerah 42 ini ya teman-teman. Kita tidak menutup kemungkinan tersebut. Koreksi yang lebih dalam tersebut kemungkinan besar dikarenakan oleh SEC yang mencharge Kraken karena menawarkan dan menjual sekuritas melalui jasa staking. Apakah staking misalnya di Ethereum, lending atau earn atau apapun itu, pihak ketiga kripto ini harus memberikan dokumen yang terbuka dan transparan kepada SEC agar bisa menawarkan jasa-jasa tersebut. Dan dijelaskan di video di sini, Gary Gensler itu menjelaskan tentang staking dan alasan kenapa jasa staking ini tidak boleh kalau misalnya tidak ada dokumen yang lengkap ya teman-teman. Jadi ini kemarin sudah ada rumornya ya teman-teman, dan benar rupanya harga-harga koin langsung jatuh. Yang dilakukan oleh SEC ini adalah
dia melindungi kita dari staking di Kraken. Staking ini bisa staking ETH ya teman-teman. Jadi Kraken menyediakan jasa staking ETH kan minimal itu harus 32, tetapi karena bisa dikumpulkan dengan ETH orang lain, jadi kita bisa ikut staking. Nah, ini lebih condong ke centralized ya, karena kita mengandalkan exchange atau suatu perusahaan untuk men-staking ETH kita. Tapi apa yang dilakukan oleh SEC itu tidak tepat sasaran teman-teman, karena dia melindungi exchange yang sudah beroperasi sangat lama, 10 tahun, yang keamanannya itu baik dan tidak pernah ada masalah. Sebenarnya baru kali ini saja, itu pun juga SEC seperti mengada-ngada, tetapi tidak melindungi kita dari yang namanya FTX, Celsius, Voyager, dan Terra Luna. Sangat tidak tepat sasaran sekali. Apa implikasinya kepada market ini? Mengubah peta kekuatan daripada perusahaan-perusahaan di kripto di mana akan lebih decentralized lagi. Pendapat dari Corpy sendiri adalah orang-orang yang stake ETH itu di Coinbase dan Kraken itu totalnya ada 20% dari semua ETH yang di stake. Untuk liquid staking itu ada 33%. Dan narasi LSD ini, yaitu liquid staking derivative, itu marketnya bisa naik sampai 60% kalau misalnya demand-nya itu flat-flat saja, tidak berubah. Tapi menurut dia demand-nya itu bakal naik nantinya. Platform mana yang mendapatkan keuntungan dari sini? Lido, RPL, FXS, ini Frax, dan Swice, dan kemungkinan LSD yang lainnya. Jadi dia merupakan jasa staking ETH yang lebih terdesentralisasi menggunakan smart contract, di mana kita taruh di situ, kita percaya kepada codingannya, bukan kepada orang yang ada di perusahaan tersebut untuk melakukan staking ETH kita. Jadi ini lebih decentralized dan dalam tanda kutip lebih aman ya dibandingkan dengan centralized finance. Proses desentralisasi tersebut dipercepat melihat apa yang terjadi Kraken, bullish untuk DeFi. Dan ini ada airdrop yang dilakukan oleh Optimism airdrop kedua. Teman-teman bisa cek wallet teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya MetaMask atau Trust Wallet, teman-teman harus cek di etherscan.io untuk di jaringan optimistiknya. Teman-teman klik ini saja, habis itu masukkan wallet address teman-teman yang ke di sini. Nanti teman-teman bisa lihat apakah ada Optimism yang dikirimkan ke address teman-teman atau tidak. Jadi kalau misalnya kita di sini kita lihat, misalnya ini adalah address teman-teman ya, dan kita bisa lihat di sini ERC20 token transactions ini mungkin sepertinya dia menerima Optimism ya teman-teman kalau dilihat dari sini. Nah, itu cara untuk menceknya. Sekarang ini lagi banyak FAT yang beredar, bukan hanya Kraken yang diserang, tetapi perusahaan yang mencetak stablecoin, Binance, yaitu BUSD, nama perusahaannya Paxos, itu sedang diinvestigasi oleh regulator New York. Privasi blockchain berada di dalam bahaya di Eropa. Berita Kraken juga tidak boleh melanjutkan jasa stakingnya. Dan yang keempat adalah Dubai melarang adanya koin-koin privasi di peraturan kriptonya yang baru. Jadi ini ada semacam pembatasan koin privasi, mungkin tidak ngefek ke koin-koin yang kita investasikan ya teman-teman, karena tidak terlalu populer. Tetapi yang nomor satu ini bisa menjadi FAT yang cukup besar, diserang Binance-nya, bisa diserang juga. Dan terakhir adalah on-chain analysis, di mana short-term holders mereka meningkat dalam jumlah penjualannya, dan miner juga menjual. Terjadi spike ke atas untuk grafik warna ungu ini. Setiap kali ini terjadi, maka ada penurunan harga yang terjadi ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini turun, di sini turun, di sini juga turun. Jadi rata-rata kalau ada spike seperti ini, maka penurunan itu akan terjadi. Saya akan update terus mengenai pergerakan harga Bitcoin dan altcoin juga, dan memberikan buy zone untuk altcoin lainnya yang rewardnya itu lebih banyak dibandingkan dengan resikonya, sehingga kita bisa sama-sama cuan ya teman-teman. Itu saja untuk video pada kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.